Shalom. Sebentar lagi saudara akan menyaksikan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya dapat memberkati saudara. Siapkan hati, pikiran, dan Alkitab saudara. Selamat menyaksikan. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh, Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Kita masih dapat mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita lebih dahulu kita mau berdoa dengan segenap hati. Bapa, hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan setiap kami yang mendengarkan mendapat berkat pada hari ini dalam firman-Mu yang kami dengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Saat hari ini kita dalam ibadah rumah GBJAT, kita sehat semuanya. Sehat saudara? Katakan kiri kanan saudara. Kamu sehat? Kamu sehat? Saya sehat. Haleluya. Sudah siap ya untuk mendengar firman Tuhan? Mari kita buka dalam Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 30. Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 30. Mari kita baca bersama-sama. Judul perikopnya, Nasihat supaya tetap berjuang. Ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya
Apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. 28. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ayat 30. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Haleluya, amin, amin. Tema saat hari ini saudara yang kekasih dalam Tuhan, hidup yang berarti. Tema saat hari ini, hidup yang berarti. Ya, ada lagu pujiannya. Apa artinya hidup ini? Tanpa Yesus kita miliki. Apa artinya hidup ini? Kalau kita tidak bersama dengan Tuhan, itu dia saudara. Maka tema saat hari ini, hidup yang berarti. Mengapa hidup kita harus berarti? Mengapa hidup kita harus berarti? Bagian yang pertama, Kristuslah kita dapat bertumbuh dan menghasilkan buah. Kristuslah kita dapat bertumbuh dan menghasilkan buah. Bagian yang kedua, Kristuslah meneguhkan akar iman. Kristuslah meneguhkan akar iman. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mengapa hidup kita harus berarti? Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada peribahasa mengatakan buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Sungguh benar peribahasa ini ya. Begitupun kehidupan kita sebagai salah satu anak-anak Allah. Bagaimana kita dapat melihat bagaimana sebuah pohon dapat bertumbuh tinggi? Itu tidak jauh dari pohon itu sendiri. Begitupun dengan kehidupan orang-orang Kristen yang dapat kita katakan bagaimana mengikuti Tuhan, bagaimana mengikuti Kristus. Kita harus menjadi sebuah pohon yang bertumbuh tidak jauh dari pohon itu sendiri. Kristus adalah sumber utama dari setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Bagian yang pertama, mengapa hidup kita harus berarti? Kristuslah kita dapat bertumbuh dan menghasilkan buah. Kristuslah kita dapat bertumbuh dan menghasilkan buah. Benar saudara, Kristuslah kita dapat bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang lebat. Kita ingat minggu yang lalu, biarlah rohku menyala-nyala menjadi saksi Kristus. Bagaimana kita harus menjadi buah yang baik, menjadi buah yang bagus, menjadi buah yang subur, menjadi yang enak disukai banyak orang. Tetapi dalam proses pertumbuhan itu kita sering dihadang dengan tantangan kehidupan yang begitu berat. Ada angin, hujan, dan badai selalu menerpa kali kita berusaha bertumbuh dan berkembang menjadi sebuah pohon yang besar. Kita tidak sedikit yang sering kali gagal dalam proses itu. Kekeringan dan serangan dari si jahat membuat kita jadi pohon yang siap ditumbangkan dan dimasukkan ke dalam api pada masa ini. Tapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, pohon yang merupakan sumber kehidupan telah memberikan kita kecukupan dalam segala hal,
dan tempat yang telah disediakannya bagi kita adalah tempat yang penuh dengan air kehidupan untuk kita nikmati. Tinggal bagaimana kita dapat tetap bertahan pada akar kita dengan begitu kuat. Itu adalah bagian yang pertama, saudara, di mana kita ingat dalam firman Tuhan, dalam Rasul Paulus adalah seorang yang awal mulanya adalah pembantai umat Kristiani pada mulanya, tetapi di kemudian dia dipakai oleh Allah dengan kuasanya, sehingga Rasul Paulus dapat berubah menjadi pohon yang banyak dan lebat buahnya, dikarenakan dia sendiri dekat dengan sumber kehidupan itu. Kita mau menjadi dan bertumbuh menghasilkan buah yang lebat. Dengan keadaan saat hari ini, kita mau bertumbuh, kita mau berbuah dalam kehidupan kita. Itu adalah bagian yang pertama. Mari saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita terus berjuang dan berjuang dan berjuang. Kita harus berjuang dalam kehidupan kita sampai saat hari ini. Itu adalah bagian yang pertama. Yang kedua, mengapa hidup kita harus tetap berarti? Kristuslah meneguhkan iman akan akar iman kita. Bagian yang kedua, Kristus meneguhkan akar iman dari setiap orang agar setiap yang percaya kepadanya tidak dapat dimusnahkan bersama-sama dengan dunia ini. Dan setiap orang-orang yang percaya diberikanlah tanda untuk tidak gentar sedikit pun dengan segala pencobaan. Di dalam dunia ini banyak orang yang takut dengan pencobaan, tetapi semuanya itu adalah perihal yang dimaksud untuk orang itu dilayakkan untuk kerajaan surga dan bukan untuk dunia. Jadi selama kita hidup di dunia ini, kita akan senantiasa diuji untuk melayakkan hidup kita. Dan kita mau disebut sebagai anak-anak Allah. Sebab di dunia ini adalah tempat ujian bagi kita semua. Apabila kita lulus, maka kita akan menerima upah kita. Biarlah kita mau terus teguh akan iman kita. Kita mau bersama dengan Kristus. Sedangkan Kristus turut ke dalam dunia, kita harus juga melalui proses ini. Apabila kita adalah manusia biasa, tetapi oleh Kristus juga kita dapat memperoleh keselamatan kita. Karena Dia sendiri berjuang untuk keselamatan kita dan bukan karena diri kitalah kita boleh selamat dari dunia ini. Semua karena Kristus yang menjadi naungan kita, baik di musim panas, dingin, kering, dan semua musim yang jahat yang ada di bumi ini. Sebab Kristus yang akan memberikan kita tuaian kita pada musimnya. Biarlah saudara, kita mau terus teguh iman kita. Itulah firman Tuhan pada saat hari ini. Kita mau terus pegang firman Tuhan. Kita mau terus teguh. Karena firman Tuhan dalam nasihat hari ini, di mana nasihat supaya tetap berjuang. Mari saudara, kita mau terus berjuang di dalam Kristus. Itulah pada firman Tuhan pada saat hari ini, dua hal yang saya ambil. Mengapa hidup kita harus berarti? Kristuslah kita dapat bertumbuh dan menghasilkan. Yang kedua, mengapa hidup kita harus berarti? Kristuslah meneguhkan akar iman kita. Maka ada Kristus, maka kita jangan jauh daripadanya, jangan kita tinggalkan. Kesimpulan pada saat hari ini dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 7 dan 8. Galatia pasal 6 ayat 7 dan 8.
Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Amin, saudara. Mari, saya undang saudara yang kekal dalam Tuhan. Kita mau hidup di dalamnya. Kita mau hidup di dalam roh Allah. Kita mau bersama dengan Dia. Karena Allah tidak pernah berjanji bahwa kita hidup di dunia, maka kita akan hidup dengan tenang atau lolos dari segala ujian dan tantangan iman. Tetapi hidup di dunia ini adalah perjuangan bagi kita semua. Mari kita mau terus berjuang. Kita ada di dalam Yesus. Kita undang Kristus selalu dalam kehidupan kita. Kita harus bertahan dengan teriknya matahari di musim kekeringan, di musim kedinginan, dan kelak kita juga akan menuai hasil dari jerih payah kita sendiri. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada saat hari ini. Kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau selalu menyertai setiap kami yang mendengarkan. Mendapat berkat pada hari ini. Dalam firman-Mu yang kami dengar. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Tetap semangat.